Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Laila Badriani dengan NIM 201303146 dari kelas HTND ingin menjelaskan tentang materi tentang pajak. Pajak adalah bentuk masyarakat dalam rangka ikut serta untuk mendukungkan pembangunan ekonomi negara. Pajak sangat berperan dalam kehidupan suatu negara karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Definisi pajak juga diartikan sebagai kontribusi wajib warga negara yang terutang oleh pribadi atau badan. Demikian dikutip dari E-Modul Ekonomi Kemdikbud yang disusun oleh Yanti Herlinawati. Pajak digunakan untuk apa? Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan mengatur hampir seluruh kegiatan ekonomi negara. Orang yang membayar pajak disebut sebagai pajak WP. Terus selanjutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak ada berupa fungsi anggaran, yaitu budgeter. Artinya pajak sebagai fungsi anggaran adalah sebagai sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi pajak digunakan membiayai pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, dan membangun infrastruktur serta gaji aparatur sipil negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak ini digunakan sebagai alat mengatur serta melaksanakan kebijakan negara. Dalam hal ini, pajak mengatur segala urusan pada bidang lapangan ekonomi dan sosial. Fungsinya itu memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, contohnya pajak pertambahan nilai. Yang kedua, pajak digunakan untuk menghambat laju adanya inflasi. Yang ketiga, pajak digunakan untuk mendorong ekspor, misalnya contoh pajak barang ekspor. Yang ketiga, fungsi pemerataan distribution. Pajak ini berfungsi sebagai pemerataan, artinya pajak dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Fungsi ini adalah berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Manfaat pajak ini juga mempunyai banyak manfaat, antaranya untuk dana belanja pegawai meliputi ASN, polisi, TNI. Kedua, pembangunan sarana umum sebagai jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit. Yang ketiga, sumber pembiayaan alat kelamaan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Terus yang terakhir, manfaatnya adalah bisa memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik. Terus selanjutnya jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak berdasarkan sifatnya. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak adalah pajak penghasilan PPH, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor. Terus yang kedua, pajak berdasarkan sasarannya atau objeknya, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Yang ketiga, pajak berdasarkan siapa yang memungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Contohnya pajak pusat seperti pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan. Terus kalau pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran. Sekian dari penyampaian pengertian tentang pajak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.